menurut teorinya dari Law of Attraction, banyak hambatan-hambatan, banyak problem-problem yang terjadi yang membuat roh tersebut tidak begitu sakti, tidak begitu berdaya. Nah, saya coba ungkap ini secara NLP biar lebih mendalam. Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Nah, kali ini kita akan bicara NLP lebih dalam nih. Nah, ini adalah segmen-segmen khusus yang dimana saya bisa bercerita banyak tentang NLP dan teman-teman bisa dapat belajar nih sebenarnya ilmu NLP sejauh apa. Nah, biasanya hal yang paling menarik dalam NLP ini adalah dasar dari yang dipakai oleh para NLPers untuk memahami manusia. Jadi ketika kita belajar sesuatu, yang kita lihat adalah pemahaman ini, gitu ya. Kebetulan ini saya modifikasi, tidak 100% sama dengan NLP yang pada umumnya, karena saya punya sudut pandang yang berbeda untuk khususnya berkaitan dengan tubuh manusia. Apalagi berkaitan dengan spiritual, yaitu adalah Tuhan, ketuhanan ya. Karena pada dasarnya, ilmu NLP aslinya awalnya dia tidak akan pernah berbicara mengenai Tuhan, dia menganggap bahwa kekuatan kita, kehebatan kita adalah dari diri kita sendiri. Nah, itu yang membuat saya ketika makin bertambah umur, saya menjadi tidak nyaman. Karena kelihatannya bahwa manusia itu kok kesannya kehebatan kita tuh tergantung dari kehebatan kita gitu. Kalau saya nggak suka seperti itu. Saya lebih menyukai bahwa kehebatan manusia itu terjadi karena Tuhanlah yang membuat kita menjadi hebat. Nah, oleh sebab itu, saya akan ngebuka hal yang menarik yang saya sebut namanya understanding body, soul, dan spirit. Nah, kalau dalam NLP, biasanya dia memakai body and mind. Ya, dia NLP selalu mempercayai bahwa tubuhnya dia, tubuh manusia, ketika dia tegak seperti ini, maka dia akan muncul lebih percaya diri. Kalau tubuhnya lagi letoy dan sebagainya, maka perkataannya pun menjadi letoy. Dan kalau menurut gambaran secara agama, semua agama apapun pasti prinsipnya ada 3. Ada yang namanya tubuh, ada yang namanya jiwa, dan ada yang namanya roh. Semua agama pasti ngomongnya 3 hal ini gitu ya. Bayangin nggak kalau manusia ada tubuh, nggak ada jiwa, itu hidup apa mati? Ya nggak? Atau ya manusia itu nggak ada rohnya, hidup atau mati? Kita juga nggak tahu makanya. Nah, oleh sebab itu saya mengkonekkan bahwa segala hal dalam kehidupan manusia ada 3 bagian. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada roh. Manusia bergerak berdasarkan 3 hal tersebut. Manusia kalau hanya body saja, tubuh saja, yang kelihatannya adalah apa yang kita lakukan secara permukaan. Sedangkan jiwa, salah satu di dalamnya adalah pikiran. Nah, karena di sana berbicara mengenai pikiran kita, apa yang harus kita lakukan di pikiran kita kalau mengubah diri kita. Begitu juga dengan roh. Roh itu buat kita menjadi bagian yang penting yang mendominasi kehidupan manusia. Pada dasarnya, manusia bisa banget berbicara atau mengakses yang namanya roh di dalam diri kita. Kok bisa? Ya, bisa banget. Bahkan ada ilmu tertentu ya yang memang mempelajari bagaimana caranya kita mengakses roh dalam diri kita sendiri. Jadi, karena pada dasarnya roh itu adalah yang hubungannya bisa saya katakan dekat dengan Sang Pencipta. Bahkan dari ilmu Law of Attraction, pernah dalam buku Law of Attraction itu ada satu hal yang menarik bahwa manusia pada dasarnya sebelum terciptanya menjadi tubuh manusia, roh kita menjadi satu dengan Sang Pencipta. Berarti kalau menjadi satu dengan Sang Pencipta artinya apa? Bahwa kita punya power, kita punya kuasa, kita punya kemampuan yang kurang lebih sama dengan Sang Pencipta. Jadi makanya kenapa ada spirit tersebut. Tapi ketika kita hidup di dunia, menurut teorinya dari Law of Attraction, banyak hambatan-hambatan, banyak problem-problem yang terjadi yang membuat roh tersebut tidak begitu sakti, tidak begitu berdaya. Nah, saya coba ungkap ini secara NLP biar lebih mendalam. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab, walaupun mungkin cuma hanya sekitar 10 atau 15 menit dari video ini ya. Nah, kita lihat dari awal dulu. Pada saat awal pertama penciptaan manusia atau ketika manusia terjadi di dunia ini, kita ada segala sesuatu apa yang kita lihat yang kita sebut namanya physical world. Physical world ya, ini bukan world pakai L, jadi world dunia. Jadi ketika apapun di dalam dunia itu kita lihat. Saya melihat ada orang nangis, saya bisa melihat ada problem tantangan problem, ada masalah, ada kejadian, ada situasi dan apapun itu adalah tantangan hidup kita.
yang disebut namanya physical world. Saya bisa lihat, bisa saya dengar, bisa saya rasakan, bisa saya kecap, bahkan bisa saya bisa dirasakan atau baunya bisa dirasakan sensasinya. Nah, di dalam NLP itu disebut namanya VACO ya. V artinya visual, berarti bisa dilihat, auditory bisa didengar, kinestetik bisa dirasakan, rasakan ada dua, perasaan secara fisik dan perasaan di dalam, olfactory dan gustatory. Gustatory berarti pengecapan, olfactory berarti penciuman. Nah, dari gambaran ini, semua informasi yang kita lihat masuk ke dalam otak kita. Nah, jadi ketika kita ngeliat kejadian tertentu, masuk ke dalam pikiran, maka prosesnya dimulai dari pikiran. Maka wajar ada orang tertentu yang bisa trauma, fobia, punya kecemasan, punya keraguan, dan sebagainya berdasarkan apa yang dia lihat. Ketika dia melihat sesuatu, manusia pada dasarnya, kita tahu bahwa manusia punya yang namanya reptil area. Reptil itu sama seperti kayak ular, sama seperti kadal. Ketika ada problem, manusia akan mencari aman. Itu normal. Karena pada dasarnya semua manusia mau cari aman dulu di awal. Makanya dia ragu, maka yang berjalan adalah reptil. Maka lucunya, kalau reptil sudah bermain, otak reptil main, maka otak lain cuman mensupport saja. Mensupport, mendukung. Jadi logika-logika kita, analisa kita, itu mendukung apa yang dipikirkan oleh reptil. Jadi pertanyaan menarik, berarti kita bukan manusia dong? Iya, karena ketika kita menjalankan sesuatu, tergantung dari apa yang kita pikirkan dulu di bagian di reptil tersebut. Nah, setelah ada informasi masuk ke dalam pikiran kita, di dalam otak kita, ada yang di dalam NLP kita sebut namanya generalisasi, dilesi, dan distorsi. Generalisasi artinya penyamarataan, jadi ada sebuah informasi masuk ke dalam otak, itu disamaratakan. Yang kedua adalah dilesi, berarti ada informasi tertentu yang dia lihat di-delete. Contoh, Anda lagi naik kendaraan umum, Anda perjalanan 1 jam, saya berani jamin Anda pun tidak ingat selama 1 jam apa yang Anda lihat. Betul nggak? Itu yang kenapa yang terjadi disebut dilesi. Kalau nggak, apa yang terjadi? Semua informasi masuk ke dalam otak pasti overload kan? Nah, yang terakhir adalah distorsi. Distorsi adalah penempelan makna. Penempelan makna itu bisa saja ketika ada orang marah sama kita bisa menempelkan makna orang itu galak, atau malah orang itu tegas, atau orang itu mau ngajarin kita. Itu adalah penempelan makna. Yang jadi problem dalam kehidupan kita adalah suka terjadi problem di 3 bagian tersebut. Nanti saya akan bahas video secara khusus mengenai itu, karena ini ada hal yang cukup menarik kalau kita bahas ya secara NLP. Kemudian dalam NLP ada apa? Tadi saya katakan ada sensory modality, VACO atau 5 panca indera. Kemudian di dalamnya ada yang namanya bahasa, kendala bahasa. Contoh misalkan saya ngomong pakai bahasa Indonesia, kebetulan saya punya tim, beliau adalah orang Aceh, berarti bahasanya cenderung Melayu gitu ya. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu kepada dia atau dia menyampaikan sesuatu kepada saya kadang-kadang mengalami barier, ada informasi yang saya tidak paham. Begitu juga dia ketika mendengarkan informasi dari saya, ada yang dia tidak paham. Itu yang terjadi kalau bahasanya itu baru satu-satu sama-sama bangsa Indonesia. Gimana kalau kita dengan orang luar negeri, yang artinya bisa jadi berbeda. Benar nggak? Belum lagi yang ketiga, kalau kita bilang juga yang kedua tadi language ya, bahkan saya ambil contoh, bagaimana dengan orang yang suku bangsanya adalah, dia kebetulan adalah dari negara Cina, gitu ya, dari Tiongkok. Kemudian dari Tiongkok tersebut, bahasanya banyak beragam, bahkan bisa saja satu kalimat tertentu tulisannya, tapi ketika dia nyebutin pelafalannya beda, artinya jadi beda. Itu baru satu negara loh. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang bisa artinya bisa berbeda gitu ya. Orang Indonesia dengan bangsa Malaysia itu juga berbeda. Bahkan artinya pun berbeda. Makanya kalau saya ngobrol sama orang Malaysia, saya sering ngomong gini, bisa nggak kalau ngobrol jangan pakai bahasa Melayu, saya puyeng gitu loh. Karena bahasanya tidak saya pahami, lebih baik ngomongnya pakai bahasa Inggris buat saya. Karena saya lebih mudah memahami kalimatnya ketika dia menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dia menggunakan bahasa Melayu tentunya. Ya, nah kita lanjut. Kemudian di situ ada apa lagi? Ada memory, berarti ada pengumpulan informasi data. Kemudian ada decision. Setiap manusia ada faktor yang namanya keputusan. Ketika dia mau ngambil keputusan sesuatu, manusia harus memutuskan dulu, baik dia mau jadi sukses atau dia mau menjadi sebaliknya, atau yang disebut mental block. Semua harus ada yang namanya decision.
Kemudian nanti kita akan bahas secara khusus mengenai khususnya ada limiting decision. Ini asik banget kalau dari sudut pandang NLP. Kemudian kita akan bahas lagi berikut dalamnya ada metaprogram. Metaprogram adalah kriteria-kriteria di dalam kepala kita yang menentukan kepada kita ketika kita melakukan sesuatu. Ada tipe orang yang prosedural, ada yang tipe orang yang begitu berapi-api semangat dan sebagainya. Nanti kita juga akan bahas secara khusus. Makanya wajar ya kalau pelatihannya pun bisa 9 hari belajar NLP. Karena dalam banget. Kemudian berikutnya ada tentang value dan benefit. Value dan belief, bukan benefit ya, value dan belief. Value adalah nilai apa penting, dan belief adalah apa yang menjadi di kepala. Nanti akan saya bahas secara khusus. Dan berikutnya ada life experience, identity, submodality, Milton model, metamodel, strategi, dan anchor. Kita akan bahas secara khusus, ya. Nah, ketika ada sebuah informasi masuk ke dalam pikiran kita, yang masuknya kemana? Pasti ke jiwa dulu dong, ke pikiran. Dari pikiran masuk disimpan ke dalam sebuah storage dalam kepala kita, kemudian ketika masuk ke dalam informasi, apa yang terjadi ketika masuk informasi, ada contoh, ada orang marah kepada kita, maka di dalam spirit kita ada dua pilihan. Saya sebut namanya malicious spirit dan mentor spirit. Jadi kalau malicious saya gambarkan adalah yang buruk, mentor itu artinya yang baik. Jadi ketika ada kejadian tertentu, yang kejadian itu tidak membuat kita nyaman, maka ada suara di kepala kita, suara di hati nurani, mungkin dia bisa mengatakan, wah kurang ajar tuh dimarahin, atau sebaliknya, ya lu mah nggak bisa apa-apa. Itu yang membuat kenapa manusia suka down, gampang jatuh dan sebagainya. Tapi ini semua bisa menjadi kuat kalau dia pikirannya benar dulu. Jadi proses informasinya masuk ke dalam kepikiran dulu, diolah dulu dari pikiran, baru ditentukan. Kemudian inilah yang mempengaruhi kepada persepsi. Nah, ketika mempengaruhi persepsi ini, baru jadi ke dalam bentuk ke tubuhnya dia, dan masuk menjadi apa yang termanifest di dalam dunia nyata. Nah, yang saya mau kasih gambaran pada teman-teman begini contohnya, kalau dalam NLP. Ketika ada kejadian, ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada problemnya membuat tidak nyaman, kemudian saya memasukkan self-suggestion di kepala saya mengatakan, hidup saya diberkati, apapun yang saya kerjakan dibuat berhasil, maka di dalam pikiran saya, di kepala saya akan membuat menjadi positif. Ketika kepala saya positif, apa yang bakal terjadi? Ketika kepala saya positif, saya jadi menghadapi masalah dengan sudut pandang yang tadi ya, karena sudah positif, maka saya menghadapi masalah menjadi lebih positif. Nah, ketika menghadapi masalah positif, apa yang bakal terjadi? Otomatis saya akan lebih happy, akan lebih semangat mengatasi masalah. Jadi, kalau kita mau mengubah hidup kita, apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah dalam hidup kita artinya apa? Pikiran kita harus dilakukan pembaruan. Jadi, perlu ada yang namanya renewing your mind. Diperbaharui pikiran Anda. Kalau Anda nggak pernah mempengaruhi pikiran, nggak pernah baca buku, nggak pernah memperbaiki pikiran dengan ilmu-ilmu, baik pun agama dan sebagainya, maka kita akan stay the same. Kita dimasuk di tempat yang sama. Tugas kita adalah mengubah ini. Dan bayangin nggak kalau ada setiap problem, kita harus ngeberesin problem kita ini supaya kita bertumbuh. Kalau nggak, manusia apa yang terjadi? Manusia tidak akan bertumbuh, dia akan stay the same. So, semoga video tadi berguna. Ini yang menjadi dasar kita untuk melihat sudut pandang NLP secara luas. Dan kalau mama kita setiap ada problem, kita bisa terapi setiap bagian kita. Bisa kita coaching, kita konseling dan sebagainya. Dan kita bisa merubah karakter kita, perilaku kita dan sebagainya. Hanya dengan memainkan di bagian dari jiwa atau pikiran kita. Sedangkan kalau diberkaitan dengan spirit, ini hanya bisa Anda ubah ketika Anda memahami dari sudut agama. Ketika Anda memahami sudut agama, Anda jadi memahami apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ini nanti akan saya bahas secara khusus karena saya mau kasih gambaran pada teman-teman apa yang menjadi pondasi dasar khususnya ketika berbicara NLP dan khususnya berkaitan dengan ketuhanan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.